Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa atba'ihi bi ihsani yaumiddin. Allahumma ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultanik. Allahumma la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakka anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Allahumma ma amsa bina min ni'matin aw bi ahadi min khalqik faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakal syukr. Allahumma inna amsayna minka fi ni'mati wa afiyati wa sitr fa atimma alaina ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fi dunya akhirah. Walhamdulillah amin. Baik para ustadz, para ustazah, para kiai, para alim ulama, bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati Allah Ta'ala, kita bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia nikmat dan rahmat yang senantiasa kita terima. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Sayyidina Rasulullah SAW. Semoga kita senantiasa diberikan taufik dan kekuatan untuk tetap bisa istiqamah menapaki jalan sunnah dan ajaran beliau. Baik, alhamdulillah kita dipertemukan kembali dalam majelis cinta sunnah Rasulullah SAW. Jadi ini salah satu bentuk atau wasilah dalam rangka untuk kita membuktikan atau menunjukkan bagian dari cinta kita kepada baginda Rasulullah SAW dan juga kepada sunnahnya, kepada hadisnya insya Allah. Sehingga ini adalah merupakan majelis cinta Rasul SAW dan juga majelis cinta hadis dalam rangka untuk menunjukkan serta membuktikan cinta kepada beliau. Selain memperbanyak salawat misalnya, di antaranya adalah dengan kita banyak membaca hadis beliau dan mempelajari hadis beliau, dan kita ngaji bareng, ngaji hadis bareng insya Allah. Mudah-mudahan ini akan semakin menambah cinta kita kepada beliau, cinta kita kepada Islam, cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala insya Allah. Dan sedikit mungkin sebelum kita lanjut, seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya di pengantar, tapi saya tambahkan bahwa kitab yang kita baca dalam majelis Jumat malam, majelis ngaji hadis bareng, adalah kitab Ma'alimus Sunnah An-Nabawiyah. Jadi kitab Ma'alimus Sunnah An-Nabawiyah yang sudah saya coba perkenalkan sepintas itu pada pertemuan pertama dulu, karya Syekh Saleh Ahmad Asyami hafizahullah wa jazahullah khairan katsiran. Salah satu alasan saya memilih kitab ini di samping kitab-kitab hadis yang lainnya mungkin lebih masyhur dan seperti yang terkenal kitab Arba'in, kitab Riyadhus Shalihin, dan kitab-kitab Ummahatu Kutubus Sunnah itu mungkin sudah banyak yang juga mengkajinya. Nah, kitab ini itu merangkum seperti yang kita sebutkan dari sisi tema. Tapi salah satu yang mungkin menjadi alasan agak khusus bagi saya pribadi itu adalah karena dalam pembagian tema dan bab-bab dalam kitab ini itu relatif baru. Beliau sebutkan adalah merupakan tertib mubtakar. Jadi artinya bahwa penyusunan dan pengurutan yang relatif baru. Nah, barunya itu kemudian saya dapati ini cocok dengan saya, yaitu bahwa beliau di
dalam Alkitabul Awal, itu kitab yang pertama, bagian pertama dari apa? Dari tema pertama dari kitab beliau yang 3 jilid itu dikhususkan untuk maudu'at mukhassas li maudu'atil aqidah. Jadi wallah alam, mudah-mudahan kita bisa bertahan, nggak tahu sampai kapan nanti insya Allah. Itu intinya ini pekanan pertemuan kita terakhir kemarin itu kita hanya membaca satu hadis, ya. Yaitu kalau kita baca itu mungkin sekian lama, mungkin setahun itu kita masih belum keluar dari bab atau kitabul aqidah ini. Nah artinya sebetulnya, nah al-aqidah itu saya katakan saya bukan pakar hadis, saya bukan ahli hadis, tapi saya talibul hadis atau bahkan tuwailbul hadis. Secara akademis pernah sempat belajar hadis, tapi tidak lanjut waktu itu. Jadi ketika ada kesempatan untuk nyambung di peringkat berikutnya, tapi ternyata ada kendala teknis sehingga akhirnya kemudian Allah membelokkan ke jurusan yang lainnya. Jadi dari jurusan hadis akhirnya belok ke jurusan dakwah. Tapi secara concern itu saya kemudian lebih mentakhasus selain dakwah itu justru ke akidah. Ya, sehingga saya merasa itu mungkin justru lebih agak takhasus di akidah daripada hadis. Nah, di sini saya ingin belajar hadis lagi, ngaji bareng dengan jenengan semuanya, tapi tema inti nggak tahu sampai kapan itu akidah, insya Allah. Jadi dan itu takhasus saya. Jadi saya bertahun-tahun mengajarkan akidah dan terus ingin mendalami, insya Allah begitu. Jadi di sini kita dapat 2 minimal, kita belajar hadis dan plus nanti belajar akidah yang merupakan pondasi utama agama kita, insya Allah. Baik, kita lanjut insya Allah. Pada ini kita memulai dengan bab pertama, yaitu bab jadi kita mulai dengan bab pertama, itu bab arkanul Islam wal iman. Sudah saya sebutkan, ini kan gabungan antara Islam dan iman. Al-Islam wal iman, tapi fokusnya di sini tuh ke bagian Islamnya. Nanti kita akan ketahui bahwa tentang iman itu nanti akan dibagi-bagi lagi dalam berbagai sub-bab yang sangat banyak. Insya Allah begitu. Nah, karena waktu kita terbatas, kita langsung membaca. Kita baca hadis yang yang kedua. Kita pertemuan terakhir yang lalu sebelum kemudian jadi yang setelahnya kita kemudian terpaksa rehat dan kita mulai lagi pada malam hari ini. Itu kita baru membaca hadis pertama, yaitu hadis Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhuma tentang rukun Islam yang terkenal, itu hadis Bukhari Muslim muttafaqun alaih. Kita lanjutkan dengan hadis kedua. Insyaallah hadis kedua kita mohon maaf. Hadis Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Jadi ini hadis kedua kita yang insyaallah kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. An Mu'adz ibn Jabal Al-Ansari Al-Khazraji radhiyallahu anhu qala, dari Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata, kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dulu aku pernah bersama Nabi SAW fi safar.
Jadi fi safar dalam sebuah perjalanan, dalam sebuah safar, dan di dalam riwayat dijelaskan di situ safarnya itu adalah dalam fi ghazwati Tabuk. Jadi bepergian safar itu dalam perang Tabuk. Jadi perang Tabuk yang terjadi itu pada di ini ya, itu perang yang memang tidak sampai terjadi perang, tapi itu adalah perang yang termasuk terberat penyiapannya, dengan juga pada saat itu dengan jumlah pasukan yang sangat besar, Baik, intinya di dalam sebuah safar itu dalam perang Tabuk ya, di dalam ini. Lalu kemudian perang Tabuk sendiri terjadi pada jadi setelah Fatu Mekah tahun 8 Hijriah, perang Tabuk terjadi pada bulan Rajab tahun 9 Hijriah. Kita tidak bicara panjang tentang perangnya itu, tapi yang jelas bahwa di sini dikatakan fa asbahtu yauman. Jadi pada suatu pagi, itu pada suatu hari, itu aku berada qariban minhu, min Rasulullah SAW. Jadi aku berada dekat dengan Rasulullah SAW. Wa nahnu nasir, ketika kita dalam perjalanan. Jadi ini masih dalam perjalanan. Dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa jadi pada saat itu sedang berjalan, ya, itu jadi suasana itu sedang panas, cuaca panas sekali, terik. Dikatakan sehingga para sahabat itu sampai berpencar, mungkin untuk berteduh atau untuk beristirahat di sepanjang begitu. Jadi dikatakan bahwa waqad asabana al-har fatafaraqal qaum. Jadi faidha Rasulullah SAW aqrabuhum minni. Jadi aku dekat dengan beliau dekat denganku ketika sedang berjalan itu. Di sini beliau kemudian fakultu, kalau dalam hadisnya itu begitu beliau sadar bahwa ternyata beliau dekat dengan Nabi, beliau mengatakan fadanautu minhu. Jadi kemudian beliau mendekat. Jadi sengaja mendekat, ini ada kesempatan. Jadi ini mungkin bicara tentang fikih peluang, fikih momentum. Dan seperti sahabat Mu'adz dan juga sahabat-sahabat yang lainnya, itu khususnya dalam bidang ilmu ya, Abu Hurairah, Anas bin Malik, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr, Abdullah bin Abbas, itu ketika mendapati sampai bisa seolah berduaan dengan Nabi atau dapat kesempatan untuk bisa langsung, itu Masya Allah, luar biasa. Baik. Nah itu yang lalu kemudian beliau kemudian berkata, faqultu ya Rasulullah, aku berkata, ya Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudkhilunil jannata wa yuba'iduni minan nar. Jadi wahai Rasulullah SAW, jadi mohon kabarkanlah kepadaku, beritahukanlah kepadaku tentang satu amal. Jadi mintanya satu amal, nanti akan beliau sampaikan panjang. Jadi gitu. Amal satu itu ya amal Islam, ya kamu berislam begitu saja, tapi penjelasannya kemudian panjang. Sampaikan kepadaku tentang satu amal yang akan membuatku masuk surga dan akan menjauhkanku dari neraka. Masya Allah. Baik. Ini sampai di sini dulu. Insya Allah kita sedikit jadi di samping atau sebelum kita mencoba untuk mentadaburi kandungan hadis untuk kita mengambil qudwah, mengambil uswah, mengambil keteladanan, mengambil contoh, juga mengambil durus wa ibar.
pelajaran dan ibrah dari dalam hadis ini, eh, saya ingin kita juga belajar dari perawi. Ya, karena di antara manhaj, di antara apa itu komitmen para ulama dulu itu ketika belajar pada syekh, pada gurunya itu mereka mereka mengambil dari sirahnya, dari prakteknya, dari adab dan etika guru itu sebelum ilmunya. Terus para ulama itu ketika membaca kitab itu mereka lebih mengutamakan membaca tarajimul ulama, manaqibul ulama. Jadi mengapa Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah menulis kitab Siyar A'lamin Nubala, sirah, sejarah hidup, sejarah perjalanan di hidup para tokoh ya, tokoh mulia, tokoh teladan itu karena memang kita itu sangat butuh. Sebelum butuh ilmu mereka, itu kita butuh juga sirah mereka. Karena sirah mereka, perjalanan hidup mereka, jadi sikap-sikap mereka itulah as-suratu tatbiqiyah, merupakan al-janibut tatbiqi. Jadi aspek praktis, implementatif, jadi praktek dari ilmu yang mereka miliki itu ya ada pada sirah mereka itu. Sedikit kita sebelumnya kita membaca sedikit tentang sirahnya Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ini tidak kalah menarik kalau kita membaca sedikit ya selayang pandang tentang Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Kalau Sayyidina Ibnu Umar putranya Sayyidina Umar, jadi dari Quraisy tentunya. Sementara Sayyidina Mu'adz bin Jabal ini dari minal Ansar. Jadi salah seorang sahabat Nabi SAW yang intinya masuk Islam bersama para sahabat Ansar minal sabiqil awwali minal Ansar ya. Beliau masuk Islam saat usia beliau 18 tahun. Ini yang kemudian menarik, usia beliau 18 tahun. Dan beliau syahida bai'atul aqabah ats-tsaniyah. Beliau ikut hadir dalam bai'atul aqabah yang kedua. Berarti tahun 13 kenabian. Bai'atul aqabah yang pertama tahun 12 kenabian. Yang kedua, jadi gitu. Ya berarti beliau masuk Islamnya ya sebelum bai'atul aqabah yang kedua itu. Jadi kemungkinan ya di tahun 13 itu juga. Cuman mungkin di sebelum bai'atul aqabah yang jelas. Ikut menyaksikan itu lalu kemudian beliau jadi setelah bai'atul aqabah yang kedua Rasulullah SAW hijrah. Jadi hijrah di awal tahun 14. Terus disebutkan bahwa beliau wafat sebagai salah satu korban karena terpapar wabah ta'un amwas. Itu pada tahun 18. Jadi kalau kita sederhanakan, para ulama berbeda pendapat tentang usia beliau saat wafat. Ada yang mengatakan 33 tahun, 34 tahun, jadi gitu, 38 tahun. Saya kalau sederhana tadi, kalau mengambil riwayat bahwa beliau masuk Islam umur 18 tahun, terus mengikuti bai'atul aqabah yang kedua, terus wafatnya tahun 18 saat terjadinya wabah
Ta'un Amwas di wilayah Syam Palestina waktu itu. Saat belum menjadi gubernur di sana menggantikan Sayyidina Abu Ubaidah Amir bin Jarrah radhiyallahu anhu. Berarti usianya ya antara 36 lebihnya 38. Jadi ini artinya bahwa saya itu salah satu yang menjadi perenungan saya, iktibar saya khususnya hari-hari ini ketika kita sering mendengar berita-berita duka, berita kewafatan itu, khususnya para tokoh, para ulama. Dulu ada apa itu Syekh Ali Jabir rahimahullah, ada Tengku Zulkarnain rahimahullah, dan para ulama yang lainnya, para tokoh yang lainnya. Baru-baru ini juga orang yang sangat dekat, saya kenal dekat, ada Ustadz apa yang sahabat saya, jadi yang sampai sekarang itu saya seolah-olah saya masih belum bisa percaya. Jadi berpuluh tahun bersama Ustadz Abdul Salam rahimahullah. Disusul ada Dr. Anul Haris rahimahullah, dan seterusnya. Itu salah satu yang dan lain-lain. Salah satu yang kemudian agak saya cari tahu itu adalah usia beliau-beliau. Untuk saya bandingkan dengan usia saya. Begitu juga ketika saya membaca sirah para ulama, para tokoh. Imam Nawawi wafat usia 35-36 tahun. Ya Allah, adik saya jauh sekali. Imam Syafi'i wafat 54 tahun. Syekh Ali Jabir 35 tahun. Tengku Zulkarnain itu ketika ini mirip dengan saya, cuman beda bulan, masih tahuan saya, beda 1 bulan atau berapa. Ketika saya cermati begitu. Nah ini apa itu Sayyidina Mu'adz bin Jabal rahimahullah itu ya artinya biasanya bisa dikatakan usianya di dalam Islam itu 18 tahun. Usianya dalam Islam itu 18 tahun. Kalau mau kita tambah ya 20 tahun lah. Ya misalnya kalau kita mau tambah. Jadi 20 tahun. Itu menjadi a'lamul ummah bil halali wal haram. Sahabat orang yang paling alim tentang halal dan haram. Rujukannya kibarus sahabat dalam halal dan haram. Muhaddits, qari'ul Quran. Beliau satu di antara 6 sahabat yang dikenal minas sittah alladzina jama'ul Quran fi ahdi Rasulullah SAW. Beliau, Sayyidina Ubay, Abu Ayyub Al-Ansari, dan yang lain-lainnya, beberapa di antaranya, itu salah satunya. Jadi gitu. Terus pada saat terjadinya, coba begini ya, artinya bahwa beliau artinya kan ya sudah. Jadi beliau bukan masuk Islam sejak awal Islam seperti para muhajirin. Tapi ya sedikit sebelum hijrahnya Nabi, setahun sebelum hijrahnya Nabi SAW. Bersama Nabi 10-11 tahun. Itu pada saat beliau terjadi penaklukan Fatu Mekah, itu beliau ditinggal oleh Nabi di Mekah untuk menjadi mukri dan muallim, mengajari para mu'allaf ini untuk membaca Al-Quran dan mengajarkan agama Islam kepada beliau. Lalu kemudian beliau itu tahun setelah itu kemudian Rasulullah
mengutus beliau ke Yaman sebagai qadhi dan mursyid dan dai. Kita hafal semua hadisnya. Innaka ta'ti qauman ahli kitab falyakun awwal ma tad'uhum ilaihi syahadatu alla ilaha illallah dan seterusnya itu. Itu beliau di sana di Yaman. Jadi sampai Rasulullah wafat. Sehingga beliau ketika Rasulullah wafat itu tidak tahu. Jadi setelah wafat beliau baru balik pada masa kekhilafan Sayyidina Abu Bakar. Jadi setelah itu kemudian yaudah beliau ikut dalam dalam berbagai bentuk peperangan, ikut perang Yarmuk, ikut dalam penaklukan atau pembukaan Baitul Maqdis dan seterusnya. Sampai akhirnya terakhir kemudian beliau jadi kan yang diangkat setelah Baitul Maqdis itu di Palestina ditaklukkan, dibuka. Itu kemudian yang diangkat menjadi gubernur, menjadi pemimpin di sana kan Sayyidina Abu Ubaidah bin Jarrah. Jadi Abu Ubaidah, tapi kemudian terjadi wabah yang sangat dahsyat tahun Amwas. Jadi yang luar biasa dahsyatnya itu Sayyidina Abu Ubaidah sebagai gubernur itu menjadi salah seorang korban yang terpapar wabah virus tahun Amwas itu. Terus kemudian Sayyidina Umar sebagai khalifah waktu itu mengangkat sebenarnya di sana disepakati yang ditunjuk atau yang diminta menjadi pengganti Sayyidina Mu'adz, kemudian Sayyidina Umar menggantikan. Sayyidina Mu'adz ya. Sayyidina Mu'adz menggantikan sebagai gubernur, tapi ternyata akhirnya beliau pun juga jadi korban, bahkan disebutkan 2 istri beliau wafat duluan. Lalu kemudian 2 putra beliau. Ini saya yang masih belum tabayun ya. Jadi saya masih Jadi ada salah satu sumber mengatakan bahwa jadi 2 istri beliau wafat. Jadi terkena wabah tahun Amwas itu. Terus 2 putra beliau juga wafat. Baru beliau menyusul. Tapi ada riwayat lain yang menyebutkan bahwa beliau itu aqim. Jadi beliau itu tidak punya anak sampai wafat. Wallahu alam. Jadi nanti bisa mungkin ada yang punya informasi bisa nambahkan nanti insyaallah seperti itu. Akhirnya kemudian beliau gugur di situ dan setelahnya baru kemudian Sayyidina Umar mengangkat sebagai pengganti Sayyidina Amr ibn al-As radhiyallahu anhu sebagai gubernur. Lalu kemudian kita tahu ceritanya, artinya bahwa jadi sebelumnya itu ini pengetahuan para sahabat tentang wabah taun ini ya sepertinya belum punya. Ini apa, bagaimana, dan bagaimana cara menghadapinya. Jadi sehingga bahkan gubernurnya langsung yang menjadi korban 2 langsung, dan sangat ganas sekali karena tahun itu disebutkan dalam ada riwayat yang menyatakan dalam 3 hari itu antara 20 sampai 30 ribu. Meskipun riwayat bermacam-macam ya korbannya. Mulai dari 20.000 sampai yang terbanyak 60-70 ribu. Salah satu riwayat yang pernah saya baca itu menyebutkan kan itu terjadi belum jauh waktunya dari penaklukan Baitul Maqdis kan. Sehingga para mujahidin yang ikut dalam pengepungan Baitul Maqdis kan dikepung selama 6 bulan. Sampai akhirnya kemudian yang waktu itu yang menjadi penguasanya kemudian menyerahkan kepada Sayyidina Umar, mensyaratkan bahwa yang menerima kunci ibaratnya itu sebagai tanda serah terima Palestina Baitul Maqdis itu adalah Sayyidina Umar datang langsung, itu seperti itu. Nah, karena khawatir kalau sewaktu-waktu mungkin pasukan salib, pasukan Nasrani datang lagi ingin merebut kembali, sehingga para mujahidin itu masih bertahan di sana. Disebutkan bahwa
mujahidin yang ada di sana itu ada 36.000. Ini ada riwayat ya, wallah alam ya. Itu dari 36.000 itu ada riwayat yang menyebutkan bahwa 36.000 itu setelah wabah itu yang tersisa hanya 6.000. 30.000-nya jadi korban. Lagi-lagi nih wallah alam ya, karena memang riwayat macam-macam banyak, tapi yang jelas bahwa yang sedikit ingin saya singgung di sini, ini kan ada sebagian kalangan termasuk sebagian ustadz yang menurut saya terlalu semangat gitu ya. Ketika menyikapi adanya fiqhun nawazil baru yang difatwakan banyak ulama akibat atau dalam respon dan mensikapi pandemi COVID-19 sekarang ini. Dalam konteks fikih yang sampai keluar fatwa dan dilaksanakan sampai saat ini itu merenggangkan barisan shaf jamaah salat, bahkan pernah melockdown masjid ditutup, itu nggak terbayang bagi kita semuanya. Meliburkan salat Jumat, itu ada yang memang ini ada khilafiyah biasa, tapi yang bagi saya tidak biasa adalah ketika yang tidak setuju kemudian tidak mengakui sama sekali bahwa fatwa para ulama dunia yang menyetujui perenggangan shaf jamaah. Jadi sebagian ulama Arab Saudi sebelum musim wabah ini itu ada yang berpendapat bahwa itu shaf renggang itu bahkan membatalkan sholat. Bukan hanya membatalkan jamaah. Tapi kemudian setelah itu dengan kondisi yang ada, nazilah yang ada, mereka berubah. Tapi kemudian yang jadi masalah bahwa saya nggak setuju. Oke, biasa itu. Tapi ketika kemudian bahwa ada yang bersikap, ini fatwa ulama dunia ya. Jadi itu merenggangkan shaf sholat, terus kemudian sampai menutup masjid. Gimana ceritanya masjid ditutup? Terus kemudian sholat Jumat diliburkan dan seterusnya itu. Jadi itu sebagai mengubah tatanan agama, merusak tatanan agama, jadi gitu. Dan ini bid'ah mungkarah, sesat sekali. Ini fatwa ulama dunia, tapi dikatakan seperti itu. Dalilnya, ini alasannya pandemi. Berkali-kali dalam sejarah umat Islam itu terjadi pandemi. Bahkan lebih dahsyat daripada yang terjadi sekarang, itu dikatakan begitu. Ya, di antaranya tahun Amwas ini. Dalam 3 hari itu bisa 10, 20, 30 ribu yang meninggal. Pagi kena, sore meninggal. Pagi kena, sore meninggal. Tapi toh tidak pernah ada cerita ulama yang memfatwakan atau kaum muslimin mempraktekkan shaf direnggangkan ini itu kayak gitu. Nah ini saya kira seperti ini itu perlu perlu babnya itu bukan ya kalau dikatakan ya memang kita tidak bertemu. Tapi ketika tapi cara kita itu membaca praktek para ulama dulu. Itu seperti apa? Seperti contoh. Jadi praktek kaum muslimin termasuk para sahabat menyikapi wabah taun. Di mana mereka menyikapinya dengan kebingungan. Mohon maaf. Ini menyikapi wabahnya ya dengan kebingungan. Bagaimana cara menyikapinya? Kita tidak mendapatkan riwayat tentang dialog para sahabat yang ada di dalam Palestina atau di dalam wilayah Syam, di Yordan di situ. Sayyidina Abu Ubaidah sebelum meninggal. Itu apa yang diobrolkan nggak ada riwayatnya, karena yang mau meriwayatkan seharusnya udah wafat semuanya di situ. Tapi kita bisa menggambarkan betapa bingungnya para sahabat itu dari perdebatan. Ketika Sayyidina Umar mau masuk, ini yang kedua, mau masuk ke Palestina yang kedua, ya pada saat terjadi wabah itu kan perdebatan. Jadi ini mau masuk tapi dengar di sana ada wabah,
Ada yang kekeh harus masuk, ada yang mengatakan tidak, akhirnya kemudian terakhir diputuskan untuk kembali. Jadi gitu. Tapi juga tidak memberikan arahan. Jadi gitu. Ini yang di dalam tadi harus ngapain? Nggak tahu. Tahunya bahwa terdengar ada korban sekian, korban sekian, korban sekian. Mohon maaf, kondisi begitu apa bisa kita jadikan sebagai dalil untuk kita membuat sikap hukum di sini? Para sahabat bingung kondisi itu. Nah, bukankah yang seharusnya kita jadikan sebagai pijakan itu adalah strategi kejeniusan Sayyidina Amr bin As yang dapat ilham dari Allah Ta'ala, yang kemudian beliau setelah diangkat menjadi gubernur menggantikan Sayyidina Mu'adz, seperti yang kita dengar dan baca riwayatnya, itu terus kemudian beliau mengatakan sampai sana bahwa wabah ini itu seperti api. Api itu bisa menyala dan kemudian membesar nyalanya, itu butuh bahan bakar. Api bahan bakarnya kayu, wabah ini bahan bakarnya adalah tubuh-tubuh kalian. Kalau ingin memadamkan api, jauhkan dari bahan bakarnya. Jauhkan dari bahan bakarnya. Nah, akhirnya dari situ maka kemudian beliau menginstruksikan supaya kaum muslimin itu berpencar. Berpencar ke bukit-bukit, ke gunung-gunung. Sampai akhirnya wabah itu tidak menemukan bahan bakar baru. Akhirnya kemudian mati. Padam. Jadi gitu. Nah, kita tidak mendapatkan cerita. Jadi gitu ya. Itu Sayyidina Amr bin As itu mengajak para kaum muslimin ke bukit-bukit itu berapa lama? Apa mungkin kira-kira hanya dari setelah waktu salat subuh sampai sebelum zuhur? Sehingga nggak butuh salat di bukit dan di gunung. Menurut saya kok sangat tidak masuk akal. Butuh sekian hari. Nah, kalau sekian hari itu mereka tentu melewati sekian salat. Kita tidak ada riwayat bagaimana salatnya. Yang jelas tidak akan seperti yang normal biasa. Jadi gitu. Nah, seperti ini yang seharusnya kita jadikan sebagai dasar. Jadi bukan kemudian ya sudah. Jadi seperti yang terjadi pada masa Sayyidina Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dan seterusnya. Baik, saya kira seperti itu ya, mungkin sedikit sisipan saja karena kita sedang berbicara tentang Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Yang jelas bahwa yang kita ambil pelajaran di sini dari sirah beliau dengan usia yang sangat pendek, tidak sampai 40 tahun. Jadi perselisihan antara 33 tahun sampai 38 tahun. Jadi 33 sampai 38 tahun jauh, saya sudah melampaui, saya sudah melewati kepala 5 mau masuk kepala 6. Jadi itu kalau kita menggunakan kalender Hijriyah itu mungkin sudah dekat sekali ke kepala 6 saya. Itu jauh sekali, tapi Masya Allah. Jadi artinya bahwa jadi yang saya sering katakan bahwa ada orang meninggal itu seperti umumnya. Jadi hanya dalam tanda kutip hanya karena jatah umurnya memang udah habis. Sementara jatah amanat peran dalam hidup itu masih utang banyak gitu, nggak nunggu. Tapi ada orang meninggal, kayak contoh seperti Sayyidina Mu'adz ini, seperti Imam Nawawi, seperti Imam Syafi'i, seperti Syekh Ali Jabir kalau yang mengenal mu'asirin. Itu kita katakan bahwa meninggalnya bukan lebih karena jatah amanat itu sudah habis, tuntas beliau tunaikan.
Bahkan kita bisa mengatakan seolah-olah kayak berlebih. Ini kamu sudah kelebihan melakukan yang bukan jatah amanatmu dalam hidup. Atau bisa katakan bahwa dengan usia seproduktif itu, menjadi apa saja, menjadi ulama ahli Al-Quran, orang paling alim sedunia Islam tentang halal haram. Jadi gitu. Rujukan para sahabat semuanya. Dalam usia wafatnya 33 tahun yang terpendek atau maksimal 38 tahun. Radhiyallahu anhu wa ardah. Masya Allah. Baik, jadi itu, dan kalau kita lihat dalam hadis ini kita bisa tahu bagaimana, Masya Allah, bagaimana luar biasanya. Jadi ketika beliau mendapatkan kesempatan ketika dalam perjalanan perang, terus dapat kesempatan ketika para sahabat kepanasan pada berpencar, tiba-tiba beliau dekat dengan Nabi, akhirnya mendekat ke beliau dan tidak ingin menyanyiakan manfaat itu. Dan ini ciri. Jadi ciri penuntut ilmu kalau kita baca sirahnya Sayyidina Ibnu Abbas, Sayyidina Ibnu Umar. Sayyidina Ibnu Abbas itu kan ada cerita bahwa pernah sekali waktu jadi Sayyidina Ibnu Mas'ud itu keluar. Jadi keluar rumah menuju masjid sebelum subuh itu, kaget ketika membuka pintu mendapati Sayyidina Ibnu Abbas itu sudah di depan pintu. Kaget beliau. Jadi tahu kan ini kan sepupu Nabi SAW yang sangat dimuliakan. Jadi sampai kaget butuh apa? Jadi kalau memang membutuhkan sesuatu saya bisa datang sewaktu-waktu tidak. Jadi jadi ilmu itu didatangi bukan diminta datang atau bukan didatangkan. Itu karena beliau ingin apa? Ingin berjalan ke masjid bersama Sayyidina Ibnu Mas'ud untuk belajar mengambil ilmu. Itu seperti itu. Dan ini seperti ini, Masya Allah, luar biasa. Nah, itu yang pertama. Terus kemudian kita mengambil dari ini, dari permintaan atau pertanyaan beliau. Jadi meminta untuk diberitahu tentang amal yang akan memasukkannya ke surga dan menjauhkannya ke neraka. Ada sahabat lain ketika Rasulullah bersabda kepada beliau, salni, mintalah kepadaku. Jadi gitu. Ini kan Masya Allah. Artinya ketika beliau bersabda begitu, itu ada jaminan. Kamu minta apa saja insya Allah akan dipenuhi. Mintalah kepadaku. Apa yang diminta oleh sahabat itu? As'aluka murafaqataka fil jannah. Aku ingin mendampingimu di surga. Nabi sampai ingin memastikan awa ghairi dzalik, atau mungkin ada permintaan lain, la huwa dzak. Kepentinganku yang aku pikirkan, yang menyibukkan pikiranku hanya itu. Bagaimana bisa masuk surga dan mendampingimu di di surga. Menjadi pendampingmu di surga. Jadi gitu. Nah, si ini jadi semua yang lainnya bertanya tentang apa amal yang paling afdal, bagaimana, selalu orientasinya tuh ukhrawi. Ini artinya bahwa pada momen-momen seperti ini itu nampak. Jadi bagaimana seseorang itu jadi orientasinya, perhatiannya, yang memenuhi pikirannya apa itu. Ini yang perlu kita belajar. Artinya bahwa kira-kira ketika kita berada pada posisi seperti itu, kesempatan seperti itu, apakah, karena orang dalam kondisi itu tentu yang paling penting. Jadi gitu. Nah ini, jadi bagaimana kita itu mengambil dari sini bahwa bagaimana seseorang itu senantiasa menjaga keistiqomahan, berorientasi ukhrawi selalu dalam hidupnya. Jadi, sehingga ketika ada kesempatan seperti ini, yang ditanyakan itu. Jadi bagaimana masuk surga, bagaimana selamat dari neraka. Baik. Nah, ini pertanyaannya. Qala, Rasulullah bersabda, laqad sa'altani an azim. Jadi sungguh engkau telah bertanya kepadaku, memintaku tentang sesuatu yang agung, besar.
berat. Jadi ini bukan sesuatu yang kecil. Artinya berarti orang yang perhatiannya, pikirannya, orientasinya itu hal-hal yang berat besar seperti itu berarti orang besar. Jadi hanya orang-orang yang berjiwa besar, berpikiran besar sajalah yang perhatiannya itu ke hal-hal yang besar, hal yang agung. Sementara ketika orang-orang itu yang perhatiannya, pikirannya dipenuhi dengan hal yang remeh, ya tentu yang dibicarakan, yang dipikirkan, jadi itu juga yang remeh-temeh. Itu berat ini. Terus mungkin kita katakan, oh gimana kalau berat? Nah ini langsung kita setelah setelah seolah ditakut-takuti. Wah, kalau gitu masuk surga ini berat dong. Jadi selama di neraka berat dong. Tapi terus kemudian diberi kabar gembira langsung, diberi busra, diberi optimisme langsung, wa innahu la yasirun ala man yasarhullahu alaih. Jadi gitu. Ini berat ini. Jadi ini berat. Tapi itu ringan. Ini sulit. Tapi bisa mudah bagi orang yang dimudahkan jalannya oleh Allah untuknya. Yang kemudian menjadi pertanyaan kita setelah ini, ketika kita mendengar itu adalah bagaimana menjadi orang yang jalannya ke surga, jalannya selamat neraka itu dimudahkan. Itu banyak. Jadi, ketika kita mendapati hal yang berat-berat itu semuanya ringan. Kalau Allah yang meringankan bagi dia. Nah, pertanyaan berikutnya adalah siapa yang dijanjikan diringankan jalannya Allah Ta'ala itu? Baik untuk ke surga, selamat dari neraka, dan juga dalam kehidupan dunia. Banyak. Kita tinggal mencari itu. Jadi gitu. Mencari itu. Siapa yang dimudahkan Allah? Siapa yang diberi taufik oleh Allah Ta'ala? Ya seperti hadis tentang wali itu kan. Jadi man adali waliyan. Itu kan setelah melakukan yang fardu-fardu yang wajib-wajib, kemudian wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa la in sa'alani la u'tiyanna wa la in ista'adzani la u'idhanna. Jadi setelah menaikkan yang wajib-wajib, kemudian terus berusaha melakukan yang sunnah-sunnah sampai aku mencintainya. Dan ketika aku telah mencintainya, kata Allah dalam hadis qudsi itu, dikatakan aku menjadi penglihatan untuk dia melihat, pendengaran untuk dia mendengar, tangan untuk dia beraktivitas, kaki untuk dia melangkah. Jika dia meminta kepadaku, pasti akan aku penuhi permintaannya. Jika dia meminta perlindungan kepadaku, pasti aku akan lindungi. Intinya inilah orang yang muyassar dan muwafaq itu. Oke, itu panjang tapi intinya adalah bahwa semua yang berat-berat, yang besar-besar itu bisa ringan, bisa mudah tadi. Alaman yassarahullahu alaih. Jadi bagi orang yang dapat kemudahan dari Allah. Sehingga pertanyaan kita, bagaimana kita bisa memantaskan diri kita untuk menjadi hamba yang dimudahkan Allah. Termasuk yang dimudahkan oleh Allah urusannya. Baik di dalam kehidupan dunia ini maupun juga untuk menuju ke ridha dan akhiratnya. Itu intinya di situ. Sehingga setelah itu ya tidak ada yang berat. Jadi akhirnya begitu. Nah, untuk di sini itu disebutkan ya ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Standar wa tuqimus salata wa tu'tiz zakata wa tasumur ramadan wa tahujjul bait. Judul bab ini kan rukun Islam yang sudah kita bahas. Ini mengulang saja. Ini standar rukun Islam yang 5 yang sudah kita bahas dalam hadis Sayyidina Ibnu Umar di atas.
tentang bunil Islamu ala khams. Cuman ungkapannya atau redaksinya berbeda. Kalau di sana dengan dengan dua kalimat syahadat, kalau ini dengan prakteknya ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'a, ya dua kalimat syahadat itu. Terus mendirikan salat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadan, dan berhaji. Coba kan tempo hari kita membincang tentang perselisihan riwayat hadis Ibnu Umar terkait dengan urutan puasa dan haji. Ada yang puasa dulu kemudian haji, ada yang haji dulu kemudian puasa, yang waktu itu disebutkan. Untuk riwayat ini puasa Ramadan kemudian haji. Oke, ini insya Allah sudah kita bahas, kita tidak mendetailkan satu persatu. Intinya adalah berusaha untuk menunaikan, mengaplikasikan, mengimplementasikan rukun Islam itu. Nah, tapi kemudian di sini ada tambahannya. Jadi sepertinya untuk mengingatkan, jadi penghimpun kitab ini ingin mengingatkan kaum muslimin bahwa Islam tidak hanya 5 rukunnya itu saja. Jadi gitu. Sumakala. Maka beliau memuat hadis ini setelah hadis Sayyidina Ibnu Umar di atas. Sumakala, kemudian beliau bersabda, ala adulluka ala abwabil khair. Perhatikan. Ini menarik. Jadi ala adulluka ala abwabil khair. Jadi, tidak maukah engkau aku beritahu tentang pintu-pintu kebaikan? Perhatikan. Kalau tadi ibaratnya mungkin kita perlu abwabut taisir, wasailut taisir, turuqut taisir dalam hidup. Taisir ilahi, ya, taisir rabbani. Semua yang berat-berat itu ringan bagi orang yang Allah mudahkan bagi dia. Sehingga kita perlu. Di sini kita dimotivasi lagi. Dikasih busra lagi. Tidak maukah engkau aku beritahu tentang abwabul khair. Pintu-pintu kebaikan. Kebaikan apa? Kebaikan apa saja. Khair itu min khairait dunya wal ukhra. Kebaikan hidup di dunia, kebaikan di akhirat. Udah, jangan batasi, jangan pernah membatasi, menyempitkan rahmat Allah. Ketika di sini dikatakan abwabul khair, ini pintu kebaikan ada di sini semuanya. Jadi, dan kebaikan itu jadi kebaikan itu ada di mana-mana. Mengapa kok seorang tidak menemukannya? Itu karena tidak menemukan pintu. Jadi gitu. Kita butuh pintunya ditunjukkan di sini. Jadi abwabul khair. Jadi pintu. Jadi pintu-pintu kebaikan. Baik kebaikan ukhrawi, kebaikan duniawi. Jadi ini diitlak. Jangan dibatasi, jangan la tuhajjir wasi'an. Jangan membatasi rahmat Allah yang luas. Ketika dikatakan abwabul khair, ya pintu kebaikan, dan kebaikan itu meliputi kebaikan dunia dan akhirat. Di sini pintu utamanya. As-saumu junnah. Pertama disebutkan bahwa puasa itu perisai. Itu junnah minal ma'asi. Junnah minas syahawat. Jadi gitu. Dikatakan junnah itu perisai dari kemaksiatan-kemaksiatan, dari keburukan-keburukan, dari musibah-musibah pertama. Yang kedua, wasadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'un narul al-ma'un nar. Yang kedua, sedekah itu memadamkan ibarat kesalahan dan dosa. Itu ibarat api yang membara, itu dipadamkannya dengan sedekah. Kama yudfi'ul ma'an nar, sebagaimana air itu memadamkan api. Jadi itu fungsi sedekah terhadap dosa dan kemaksiatan serta kesalahan kita. Yang tiap detik terjadi, tiap menit terjadi, tiap jam terjadi. Jadi hanya orang sombong yang mengatakan enggak. Kok masa tiap detik? Jadi gitu. Tiap detik kesalahan dan dosa bisa terjadi pada kita.
itu api membara itu. Jadi gitu. Kesalahan itulah yang akan menutup setiap kebaikan dalam kehidupan kita. Untuk membukanya, itulah pintunya sedekah itu. Terus kemudian waslatul rajuli min jawfil lail. Jadi salatul rajuli min jawfil lail di itu, maaf. Ya. Salatul rajuli min jawfil lail. Salat seseorang itu di tengah malam, di sepertiga malam, pada waktu malam. Ini jelas maksudnya bukan salat fardu, karena sudah salat fardu sudah lewat. Jadi salat malam kita sudah tahu, berarti salat sunnah. Ini untuk mengingatkan bahwa jadi betul yang inti dari ajaran Islam adalah 5 rukun Islam tadi, tapi tidak cukup hanya dengan itu. Maka kemudian kan tetap artinya bahwa meskipun sudah sholat fardu, kalau seseorang ingin pintu-pintu kebaikan dalam hidupnya itu terus terbuka, perlu menambah sholat sunnah. Yang paling utama sholat malam. Kemudian beliau membaca firman Allah dalam surah As-Sajdah ayat 16 sampai 17 itu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itu hatta balagha ya'malun. Ya, ayat 17-nya fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun bima kanu ya'malun. Itu menjauh dari tempat-tempat tidur mereka. Tidak menempel, artinya tidak tidur, berarti bangun untuk salat. Jadi gitu. Mereka beribadah kepada Tuhan mereka, berdoa kepada Tuhan mereka dalam keadaan khaufan wa tama'a. Jadi khauf dan roja. Dua sayap orang beriman dalam hidupnya itu adalah khauf dan roja. Berdoa, beribadah, ada khauf, ada roja. Ada khauf, ada roja. Tidak ada khauf saja, tidak ada roja saja. Khaufan wa tama'a. Jadi takut itu sifat orang beriman. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka menginfakkan sebagian apa yang Allah rezekikan kepada mereka. Maka tidak ada seorang pun yang tahu. Jadi yang disembunyikan oleh Allah untuk mereka, jadi berupa kenikmatan-kenikmatan yang menyejukkan mata, yang masya Allah, yang ya seperti yang tidak jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan atas apa yang mereka amalkan. Insya Allah begitu. Intinya jalan untuk mendapatkan itu. Nah, saya ingin sedikit tentang abwabul khair di sini. Jadi pintu-pintu kebaikan. Kebaikan itu kan rahmat Allah ya. Tidak ada kebaikan yang bukan dari rahmat Allah. Jadi sebetulnya kebaikan itu karena Allah itu Maha Ar-Rahman Ar-Rahim. Rahmatnya itu sering saya katakan bahwa rahmat Allah untuk di dunia ini, misalnya begitu. Rahmat Allah itu ya karena Allah itu bersifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Itu ibarat hujan yang sangat deras. Itu setiap saat itu grojok, mengucur, turun deras sekali, tanpa pernah henti. Itulah kebaikan itu. Jadi gitu. Itulah kebaikan. Nah, mengapa kok kalau memang betul bahwa rahmat Allah dalam bentuk berbagai macam kebaikan sesuai dengan kebutuhan manusia, utamanya manusia beriman ini, itu kok
Jadi kok apa ini? Kok ada sebagian orang itu kok tidak mendapatkan, tidak kebagian. Saya katakan bahwa ya persis seperti ketika hujan turun sederas apapun, apakah semua orang itu pasti kena? Yang kena hujan itu siapa? Yang ada di tempat yang tidak ada di atas itu penghalang antara hujan dengan dirinya. Jadi yang di tempat lapang. Tapi untuk orang-orang yang di dalam rumah, di dalam gedung, di dalam kantor, di bawah jembatan, membawa payung, dapat kecipratan, tapi sedikit. Artinya apa? Bahwa rahmat kebaikan itu senantiasa ada, siap. Ibarat hujan siap turun, mengguyur siapapun. Kecuali orang-orang yang memang di atasnya ada halangan antara dia dengan hujan rahmat Allah, hujan kebaikan dari Allah itu. Dan halangan itu adalah dosa-dosa. Nah, mengapa tiga ini, kalau dari perenungan saya, mengapa tiga ini itu kita dikatakan ababul khair, pintu pembuka kebaikan. Itu karena as-saumu junnah. Puasa itu perisai. Ini puasa itu preventif untuk dosa. Jadi kalau orang khawatir kalau melakukan dosa, puasalah. Misalnya gitu. Nah, ini nanti kita juga perlu. Apakah hanya puasa? Saya yakin tidak. Jadi pasti ada orang-orang yang memang jadi bakat ibadahnya, bakat masuk surganya bukan lewat puasa. Allah menyediakan atau bakat untuk dapat banyak kebaikan bukan lewat puasa. Pasti Allah menyediakan pengganti yang lainnya, yang seperti puasa fungsinya. Agar supaya kebaikan itu tidak tertutup bagi dia, tetap terbuka, maka kemudian Allah menutup pintu kemaksiatan. Puasa menutup pintu kemaksiatan agar supaya pintu kebaikan terbuka. Bisa dicari. Puasa ada yang sifatnya puasa apa? Yang juga berfungsi sebagai junnah, sebagai perisai. Ini mencegah. Yang kedua, gimana kalau kita sudah dosa dan kita terus dosa terus? Yang disebutkan di sini, yang umum kan istighfar dan tobat. Di sini sedekah. Berarti satu contoh. Yang lainnya tobat istighfar. Kalau sudah kadung dosa, tertutup. Ingin membukanya supaya pintu kebaikan terbuka, segera sedekah, segera tobat, segera istighfar. Banyak nanti pilihan-pilihannya. Yang disebutkan di sini sedekah. Jadi ini contoh satu untuk amal yang fungsinya itu membuka pintu kebaikan yang kadung tertutup gara-gara dosa yang sudah kadung terlanjur terjadi. Buka segera sedekah. Buka segera dengan istighfar. Buka segera dengan tobat. Dan pasti banyak yang lainnya lagi. Yang fungsinya seperti ini. Nah, khusus tentang salat malam itu terkait dengan kekuatan keimanan hati. Al-imanul qalbi. Jadi gitu. Kan kita semuanya tahu kan bahwa raja penguasa di diri kita itu adalah al-qalb. Idza salahal qalbu, jadi salahal jasadu kulluh wa idza fasadal qalbu
Jasadul kullu. Jadi kalau hati itu rusak dan semuanya sepakat bahwa yang salah satu sarana ibadah yang paling efektif membeningkan, mentazkiyah hati jiwa itu adalah salatul lail. Tentu tidak hanya ini, jadi gitu. Nah, ini ada tiga sisi, tiga apa? Ababul khairi itu kalau mau kita kelompokkan, ada yang tadi mengkat kemaksiatan dosa yang akan menutup pintu kebaikan itu sebelum terjadinya, yaitu kita melakukan amal-amal yang fungsinya sebagai junnah. Silakan kumpulkan apa saja amal-amal yang jadi junnah, perisai dari kemaksiatan, dari kita itu apa ya, mengikuti hawa nafsu. Yang contoh di sini, ini contoh ya. Ini contoh puasa itu junnah. Karena kita merasakan ketika puasa kita akan lebih menjaga diri. Jadi gitu. Ada jadi ada sarana-sarana yang bisa kita lakukan yang itu. Kalau kita ingin agar supaya pintu kebaikan tidak tertutup bagi diri kita. Nah, ada amal-amal yang membuka pintu kebaikan yang tertutup gara-gara sudah kadung ada dosa. Itu kita membukanya dengan apa? Contoh di sini sedekah. Yang lainnya yang sudah kita hafal semuanya tobat istighfar. Jadi gitu. Tertutup sebentar, buka lagi. Dosa lagi terbuka lagi dengan sedekah, dengan tobat dan seterusnya. Dan yang ketiga adalah bagaimana agar supaya hati kita selalu bening, hati kita tumakninah, hati kita itu, ini yang akan membuat diri kita baik, insya Allah gitu. Nah, ini yang dicontohkan di sini adalah salat malam. Tentu juga ada yang lain-lainnya, insya Allah begitu. Sumaqala, kemudian beliau apa itu bersabda, maaf. Sumaqala ala akhbiruka ala ukhbiruka bi ra'sil amri kullihi wa amudihi wa dhirwati sanamihi. Jadi tidak maukah engkau aku beritahu tentang jadi inti atau pokok segala urusan, segala perkara, wa amudihi dan tiangnya, wa dhirwati sanamihi dan apa ya? Jadi sanam itu seperti unta itu kan apa kita mengatakannya punuk unta. Apa bahasa Indonesianya itu? Punuknya unta itu. Jadi bagian tertingginya itu dikatakan begitu. Itu qultu bala ya Rasulullah. Jadi tentu beliau mengatakan iya. Jadi kita bahwa tentu saya ingin disebutkan bahwa maaf. Qala, beliau bersabda, Ra'sul amril Islam, jadi pokok segala urusan, intinya adalah ya apa itu, inti semua persoalan, hal terpenting dalam kehidupan itu Islam. Yang kita bisa ambil di sini bahwa ya bagi kita itu kalau kita orang Islam itu tidak ada masalah, tidak ada tema, tidak ada perkara itu yang lebih penting, yang lebih utama daripada Islam. Jadi itu salah satu alat ukur. Itu bagaimana perhatian kita itu kepada Islam. Jadi Rasul amil Islam wa amuduhu salah. Tiangnya adalah salat. Wa dhirwatu sanamihi al-jihad, dan puncaknya itu adalah jihad. Jadi saya hanya ingin ini sedikit aja tentang amuduhu salah itu. Ini kaitannya dengan ini kan yang terkenal di kalangan masyarakat dan juga sering disebutkan oleh bahkan mungkin penceramah, mubaligh itu bahwa yang dinisbatkan kepada hadis, jadi bahwa as-salatu imaduddin, faman aqama faqad aqamaddin wa man hadama faqad hadamaddin, bahwa salat itu tiang agama, barang siapa yang menegakkannya berarti menegakkan agama, dan barang siapa yang merobohkannya berarti merobohkan agama. Jadi artinya bahwa redaksi itu bukan hadis.
Jadi ini bahwa redaksi itu bukan hadis, bahkan tidak ditemukan, para ulama mengatakan nggak ditemukan riwayat yang menyebutkan seperti itu. Yang ada itu khusus tentang as-salatu imaduddin saja itu ada. Tapi itu pun riwayatnya lemah semuanya. Riwayat itu ya. Jadi riwayat as-salatu imaduddin itu ada riwayat hadisnya tapi lemah. Yang lengkap tadi bahkan tidak ada riwayatnya. Jadi gitu. Tapi secara makna isinya itu benar. Nah, ya salah satu pembenarnya ini di sini. Yang dhaif adalah redaksi riwayat as-salatu imaduddin. Tapi di sini maknanya sama, cuma redaksinya beda. Wa amuduhu salah. Jadi gitu. Jadi tiang agama adalah salat. Ya sama. Jadi cuman beda ini. Imad dengan amud itu sama, maknanya sama. Jadi secara makna sama, secara makna benar, tapi secara hadisnya itu tidak benar. Jadi sekedar untuk itu. Ya ini kalau kita tidak bisa mendetilkan lagi tentang, apalagi sudah sampai ke level jihad. Di sini ketika istilah jihad itu disebutkan seperti ini, memang konteksnya lebih ke jihad perang ya. Jihad perang. Jadi jihad qitali. Jadi jihad perang secara fisik itu umumnya. Insyaallah itu konteksnya gitu. Tapi tentu ketika kita membahas, cuman ketika kita bahas tentang jihad, itu akhirnya juga maknanya bisa luas. Jadi bisa luas, tidak hanya jihad qitali, perang secara militer dan fisik saja. Jadi Imam Ibnu Qayyim rahimahullah itu dalam kitabnya Zadul Ma'ad menyebutkan tentang maratibul jihad. Peringkat-peringkat jihad itu yang pertama disebutkan jihadun nafs. Jihad melawan hawa nafsu. Yang kedua jihadus syaitan. Itu jihad melawan setan. Jadi gitu. Yang ketiga baru jihad melawan orang-orang kafir, musuh-musuh Islam. Jadi gitu. Ada yang kemudian jihad yang lainnya itu jihad melawan orang-orang munafik. Itu beda lagi. Ada jihad melawan orang-orang fasik, ahli bid'ah, orang-orang zalim. Itu beda lagi, macam-macam seperti itu. Oke, tapi biasanya konteksnya ketika disebutkan seperti ini, arahnya lebih ke jihad qitali, jihad fisik, jihad militer, yang kita kenal itu. Ya, cuman kita tidak mungkin kesempatan lain kalau memang kita ingin membahas tentang tema jihad tentang ini. Tsumma qala ala ukhbiruka bima dzalik. Jadi maukah engkau, tidak maukah engkau aku beritahu tentang simpul. Kalau kita katakan bahwa simpul dari semuanya itu. Artinya bahwa apa yang akan membuatmu mampu bisa menghadapi semuanya itu. Berarti ini hal yang sangat penting sekali. Qultu bala ya Rasulullah, aku menjawab, ya tentu ya Rasulullah, mau aku. Fa akhadha bilisanihi, kemudian Sayyidina Rasulullah SAW itu memegang lidah mulia beliau dengan seraya bersabda, kuffa alaika hadza. Tahanlah olehmu ini. Artinya jagalah ini. Jagalah lisanmu. Jadi gitu. Maksudnya apa? Artinya bahwa semua yang kamu lakukan tadi, infak, sedekah, apa semuanya itu, bahkan sampai jihad itu bisa rusak semuanya, tidak bermakna kalau sampai ini tidak kamu jaga. Itu mungkin intinya di situ. Itu menegaskan betapa pentingnya ini. Faqultu ya Nabi Allah. Jadi maka aku pun ibaratnya penasaran dan bertanya, jadi wa inna la mu'akhadzuna bima natakallamu bih.
Ya Allah. Dan apakah kita akan diberi sanksi, dihukum itu terkait apa yang kita katakan juga? Faqala fakilat ka ummuka ya Mu'adz. Jadi ya ini kata-kata yang kalau kita ucapkan dan dengar secara tekstualnya kasar, tapi jadi kasar. Jadi ya intinya ya kalau kita sebetulnya begini. Ini kalau terjemahan makna maksudnya itu adalah celaka kamu Mu'adz. Kalau ini kalau arti letterleknya itu kayak doa buruk. Jadi mudah-mudahan ibumu kehilangan kamu wahai Mu'adz. Itu. Tapi seperti ini itu bukan maksudnya doa. Bukan juga maksudnya buruk. Jadi maknanya ini itu hanya heran, ini kamu gimana sih Mu'adz gitu. Mungkin kalau bahasa kita. Tapi itu biasa dalam bahasa Arab seperti itu. Kamu ini gimana? Jadi wahal yakubun nasa finnari ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Jadi bukankah yang membuat orang-orang terjerembab. Jadi yang membuat wajah orang, muka orang-orang itu terjerembab di neraka. Lehernya terjerembab di neraka. Itu apalagi kalau bukan ya yang membuat itu, apalagi kalau bukan akibat dari lisan mereka. Jadi gitu. Nah, ini hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Yang bagian terakhir ini menegaskan tentang ini peran lisan ya. Jadi luar biasa bahayanya, insya Allah dalam kehidupan kita, insya Allah, sehingga jadi harus kita jaga. Dan saya kira sangat banyak sekali hadis-hadis yang menyebutkan, seperti hadis riwayat Imam Bukhari rahimahullah yang menyebutkan man yadman li ma baina lahyaihi wa baina rijlaihi, jadi admanahul jannah. Barang siapa yang menjamin, mengamankan, menyelamatkan jadi apa yang ada di antara kedua ini jadi dua tulang yang antara ini, jadi dua tulang ya, maksudnya adalah yang menjamin, mengamankan mulut dan yang ada di antara kedua kakinya, yaitu kemaluan, itu maka aku jamin untuknya surga. Karena memang umumnya sumber bencana, sumber kecelakaan seseorang itu yang paling banyak dari dua ini. Ya, kita fokus pada lisan, dan lisan di sini bukan hanya yang kita katakan kalau sekarang ini. Jadi gitu. Yang masuk dalam konteks lisan itu adalah itu termasuk yang kita tulis. Sekarang ini di era medsos itu Masya Allah. Jadi kita dituntut untuk betul-betul ketat, selektif, menjaga. Jadi yaitu apa yang kita goreskan, apa yang kita itu sama secara umum. Jadi tidak hanya yang kita katakan, ucapkan dengan lisan kita secara fisik. Jadi gitu. Tapi juga yang kita goreskan, yang kita tulis, sekedar like, dislike atau apapun itu. Jadi komen-komen atau apa, Masya Allah. Jadi intinya adalah bahwa terus kemudian menebar hoax dan seterusnya. Ya intinya adalah bahwa banyak sekali itu bahaya-bahaya lisan, itu ghibah, namimah, fitnah, jadi kata-kata yang kasar, dusta, dan yang lainnya, bahkan mungkin kata-kata kufur, syirik dan lain sebagainya. Itu khianat dan seterusnya, banyak sekali. Itu yang bisa menggugurkan banyak sekali amal. Jadi gitu. Tapi di saat yang sama, ketika lisan difungsikan secara baik, itu amal lisan yang baik itu juga luar biasa dahsyat. Jadi gitu. Syahadat.
zikir. Jadi apa itu? Membaca Al-Quran. Jadi gitu. Nasihat-nasihat yang baik. Itu zikir-zikir coba kita baca. Jadi ada yang sangat singkat sekali. Jadi subhanallah bihamdihi subhanallahil azim seterusnya itu tahlil, ucapan salawat dan seterusnya. Oke. Jadi itu intinya adalah bahwa ya panjang kalau kita, tapi intinya adalah kalau dari hadis ini itu kita dapatkan di mana judulnya tentang arkanul Islam, rukun-rukun Islam, rukun-rukun iman, itu untuk mengingatkan. Jadi setelah disebutkan hadis Ibnu Umar tentang rukun Islam yang 5 itu, karena banyak kaum muslimin yang memahami Islam itu seolah hanya terbatas pada rukun Islam yang 5 itu. Maka kemudian penghimpun kitab ini sengaja menghadirkan hadis seperti ini untuk mengingatkan bahwa Islam itu meliputi berbagai aspek. Tidak hanya terbatas pada rukun Islam yang 5 itu saja. Dan masing-masing saling terkait, saling berpengaruh, saling mempengaruhi, insyaallah ya. Tapi pokok utamanya kalau kita ambil dari yang tadi kita sebutkan itu dari aspek menjaga kesucian dan kebersihan hati. Yang kedua yang dari sini yang ditekankan adalah menjaga lisan. Jadi hati, lisan, insya Allah yang lain akan terjaga lebih mudah. Jadi karena ini dikatakan malak. Jadi ini bahwa apa yang akan membuatmu bisa menghadapi semua itu. Jadi menghadapi semua itu. Jadi lisan. Ketika kita bisa menjaga lisan kita, tidak ada yang kita keluarkan dari lisan kita kecuali yang baik-baik, yang manfaat, yang barokah dan seterusnya. Dan ini seperti ini butuh niat, butuh kejujuran dan butuh komitmen. Saya kira itu, mohon maaf akhirnya kita lewat tentang hadis ini. Insyaallah ini waktu saya nggak perhatian, ternyata jamnya sudah sampai. Mohon maaf. Barangkali ada yang ingin ditambahkan? Para asatidzah. Syahli, ada yang mau ditambahkan? Oke. Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Di dua hadis yang sudah kita kaji nih Ustaz, kami menemukan beberapa pelajaran Ustaz. Mohon dikoreksi jika salah Ustaz. Yang pertama, di hadis yang pertama tentang Ibnu Umar, hadis Ibnu Umar, ada pelajaran bahwa belajar itu Rasulullah mengajari beliau yang waktu itu masih kecil dengan bangunan. Jadi Islam itu digambarkan dengan sebuah bangunan. Yang kedua, dari hadis Mu'adz bin Jabal ini kami menemukan pelajaran kalau ketemu orang soleh itu manfaatkan untuk bertanya tentang ilmu sebanyak-banyak. Tadi Mu'adz bin Jabal itu bertanya tentang ini tidak dalam sebuah majelis ilmu, tapi saat di safar pun mumpung ketemu Rasulullah itu memanfaatkan momen untuk banyak bertanya tentang ilmu. Mungkin itu Ustaz, yang sempat terlintas dari kami ketika membaca dua hadis ini, dan khusus untuk Ibnu Umar ya, dan ini juga untuk sahabat-sahabat yang lain mungkin bisa dijelaskan bagaimana kurikulum Rasulullah waktu sehingga meskipun sebentar hidup bersama beliau itu bisa tercetak orang-orang hebat seperti termasuk Mu'adz bin Jabal tadi ya, kan nggak begitu lama berinteraksi dengan Rasulullah. Terus juga Abu Hurairah tadi juga sempat disinggung, cuma beberapa tahun tapi hebat-hebat. Nah, seperti itu Ustaz. Mungkin bisa dijelaskan untuk poin ini. Jazakumullah khairan Ustaz. Kalau ya saya kira sangat panjang ya. Jadi kalau untuk itu ya, secara umum ya saya kira Masya Allah tadi yang itu tidak ada koreksi, dan memang
Ya itu yang kita bisa tadabbur dan bisa kita tangkap ya dari apa dari ini dari apa dari hadis itu ya terkena ini mas sendiri terkena jadi banyak faktor kan. Jadi kalau saya biasanya para sahabat itu kan juga berbeda-beda kan? Artinya hebat semuanya tapi dari sisi kehebatan yang berbeda. Jadi ini ada ini kan secara umum kan sebetulnya ada bagian dari apa dari ini dari penyiapan Allah. Maaf, suara saya tertangkap. Saya tadi. Suaranya Kak kurang jelas ya. Kecil. Kurang jelas. Iya, Oke. ini apa itu mic-nya ada masalah. Putus-putus. Ya. Ya, jadi apa itu ya ini mungkin secara umum barangkali nanti bisa kita bincangkan dalam kesempatan lain, tapi intinya adalah memang ada faktor ini. Jadi saya itu kan sangat meyakini bahwa setiap orang itu telah disiapkan oleh Allah Ta'ala untuk maupun potensi eksternal di lingkungannya yang akan membuat dia itu bisa menunaikan jatah amanah perannya itu secara sebaik mungkin. Jadi itu intinya. Nah, ini yang perlu kita temukan. Jadi gitu. Ya tentu ada faktor sosok Nabi SAW. Ada faktor milieu bi'ah. Jadi gitu. Jadi ada faktor milieu bi'ahnya seperti apa dan seterusnya. Jadi nah ini tapi juga ada ini ya. Jadi salah satu faktor yang paling penting itu adalah bahwa terpraktekannya Islam itu. Jadi tidak ada jarak, hampir tidak ada jarak antara ilmu yang dipelajari dengan prakteknya. Itu mungkin yang saat ini mungkin sulit kita temukan. Jadi itu. Jadi pada zaman itu enggak. Pagi didapat, ya siang dipraktekkan. Siang didapat, sore dipraktekkan. Terus sambil belajar ilmunya, melihat langsung prakteknya dari gurunya. Itu mungkin di antara faktornya ya, mungkin yang kita bisa kita dapatkan. Insya Allah. Dan tentu banyak yang lainnya. Mungkin kalau bagian ini Ustaz Anwar mungkin bisa apa itu ahlinya di bagian praktek mungkin saya mungkin bagian teori dan mungkin Ustaz yang lainnya saya pengen Ustaz. Jazakumullah khairan Ustaz. Maaf ini saya ini mic saya ada kendala. Ya. Baik, insya Allah saya kira waktu juga dan apa itu karena ada kendala mic. Saya kira mohon maaf kita cukupkan, insya Allah. Mudah-mudahan bisa kita waktunya juga sudah lewat. Saya tuh yang berharap untuk saya bisa apa itu membagi, cuman saya masih belum bisa komit dengan waktu. Saya kurang perhatian dengan waktu. Mudah-mudahan di kesempatan lain atau mungkin kesempatan luar ada yang mau tambahkan atau ada satu Heru atau ada siapa kita lain yang bisa nambah. Cukup insyaallah. Insyaallah untuk waktu lain, insyaallah di waktu yang lainnya mudah-mudahan kesempatan dan barangkali tidak ada kendala teknis lagi kita cukupkan sampai di sini. Barakallahu fikum. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan dan mungkin ada catatan yang barangkali perlu disampaikan bisa disusulkan nanti insya Allah dalam pertemuan berikutnya dan mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi saya mohon maaf.
yang ada. Dan insya Allah kita akhiri majelis kita dengan kita membaca doa kafaratul majelis. Dan juga kita tutup dengan surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'asr. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa nih? Tidak ada kendala. Mohon maaf saya tutup. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Syukran, Ustaz.